Oke, kali ini kita bahas materi soal menghadapi penolakan kerja ya, yang sumbernya dari HBR, Forbes, sama Psychology Today. Sip. Ada dua hal nih yang menurut saya bisa kita gali lebih dalam biar materinya makin kuat, makin kena gitu ke pembaca. Oke, yang pertama apa nih? Kayaknya soal keseimbangan ya antara validasi emosi sama reframing penolakan itu jadi peluang. Gimana tuh biar lebih tajam? Iya betul. Materi Anda tuh udah oke banget nangkep ide soal penolakan sebagai peluang dari HBR, terus sebagai redireksi dari Forbes. Itu bagus, memberdayakan. Tapi, gimana ya, ada kesan kalau validasi rasa sakitnya yang dari Psychology Today itu agak ketutup atau kurang dapat panggung gitu sebelum kita langsung diajak mikir positif. Oh, maksudnya pembaca bisa ngerasa, wah kok cepet banget disuruh positif gitu ya? Kayak rasa kecewanya belum diakui gitu. Nah, persis. Lisiponya tuh pembaca jadi merasa lompatannya kecepetan atau rasa sakitnya kok kayak dianggap enteng. Kan sayang ya, padahal pesan positifnya kuat. Jadi saran kami sih, coba kasih ruang lebih eksplisit gitu buat mengakui rasa sakitnya di awal, sebelum masuk ke konsep reframing. Menarik. Jadi bangun empati dulu ya. Contohnya gimana tuh biar alurnya enak di tulisan? Biar lebih mendukung gitu. Gini, misalnya bisa diawali dengan kutipan singkat atau ringkasan dari Psychology Today. Jelasin kenapa sih penolakan itu nyakitin secara psikologis. Pekangkan aja, wajar kok kalau merasa begitu. Nah, kalau fondasi empati ini udah ada, baru deh transisinya halus. Kayak, meskipun ya dampak emosional ini nyata dan penting diakui, tapi ada juga loh perspektif lain, kayak dari HBR yang nunjukin gimana pengalaman ini bisa jadi alurnya lebih ngalir, lebih empatik gitu sebelum nawarin solusi. Terutama buat yang baru belajar hadapi ini. Validasi awal tuh penting banget kan? Oke, setuju banget soal validasi emosi di awal ini. Nah, ini nyambung nih ke area kedua. Setelah emosinya divalidasi, mindsetnya mulai disetting ulang, terus apa? Kayaknya langkah konkret buat bangkitnya bisa lebih dijelasin lagi ya, biar actionable gitu. Betul sekali. Materi Anda udah bagus banget menyoroti perubahan mindset, peluang dari HBR, redireksi dari Forbes. Itu penting, fondasi mentalnya. Cuma, aspek gimana caranya bangkit secara praktisnya, yang kayak disinggung judul Forbes How to Rebound itu, nah itu masih bisa diperkaya lagi. Sekarang kan fokusnya lebih ke apa yang dipikirin, belum detail ke apa yang bisa dilakuin gitu. Biar nggak cuma ngawang-ngawang di pikiran aja. Persis, butuh jembatan dari mikir ke aksi nyata. Coba deh tambahin bagian atau poin-poin yang isinya tindakan spesifik yang bisa dicoba setelah ditolak. Ini bakal jadi pelengkap yang kuat banget buat saran ubah mindset yang udah ada. Bisa kasih contoh nggak tindakan spesifiknya kayak apa? Biar kebayang gitu masukinnya gimana? Tentu. Misalnya nih, setelah bahas konsep redireksi dari Forbes, bisa ditambahin saran praktis kayak, nah, sebagai langkah konkret buat mulai bangkit, coba deh lakuin beberapa hal ini. 1. Coba analisis lagi, tapi yang objektif ya, proses wawancara atau lamaran kemarin. Apa yang udah bagus, apa yang mungkin bisa diperbaiki. 2. Kalau situasinya memungkinkan dan sopan, coba aja minta feedback ke perekrut. Atau 3. Coba identifikasi, ada nggak sih skill gap atau kekurangan ketampilan yang kelihatan dari penolakan ini? Terus bikin rencana simpel buat ngatasinnya. Mungkin belajar online atau ikut kursus singkat. Ini kan jadi jelas ya, oke sekarang saya bisa coba ini, gitu. Buat yang baru belajar, langkah jelas gini penting biar nggak bingung. Oke, sip. Jadi kesimpulannya ada dua saran utama ya. 1. Perkuat keseimbangan validasi rasa sakit dan reframing positif. Pastiin validasinya di depan. 2. Tambahin langkah aksi yang lebih konkret, yang praktis. Buat bantu pembaca bangkit, jadi nggak cuma ubah mindset aja. Benar banget. Dengan diawali pengakuan dampak psikologis yang lebih dalam sebelum ngomongin peluang, terus diikuti detail tindakan praktis, materinya bakal lebih utuh, empatik, dan yang penting, memberdayakan. Ya semoga masukan ini berguna ya. Nanti kalau sudah direvisi, boleh kok dikirim lagi kalau mau kita diskusikan lebih lanjut.